Hai semuanya, Assalamualaikum. Video kali ini aku mau share tentang persiapan perlengkapan MPASI versi aku. Kenapa di sini aku sebut versi aku? Karena yang aku butuhkan belum tentu sama dengan yang kalian butuhkan. Tapi siapa tahu video aku ini bisa jadi referensi bagi kalian untuk mempersiapkan perlengkapan MPASI. Yang pertama, peralatan masak. Peralatan masak yang aku siapkan itu slow cooker. Aku pakai merek Baby Chef, bentuknya seperti ini. Terus kalau nggak ada slow cooker, kalian bisa pakai kukusan, tapi aku tetap butuh kukusan untuk angetin bubur kalau mau dihidangkan atau buat kukus buah-buahan. Lalu selanjutnya ada mini fry pan untuk numis protein hewaninya. Aku pakai merek Cyprus. Lalu spatulanya aku pakai merek Bolde. Blender aku pakai blender yang ada, kebetulan ada kado yang masih belum dipakai untuk menghaluskan makanannya. Kalau nggak ada blender, malas ngeluarin blender, bisa pakai ini, chopper dari Tupperware, talenan dan pisau ukuran sedang. Usahakan talenan itu bedakan untuk bahan mentah dan bahan matang. Kebetulan kalau kalian mau menghemat, bisa ikutin cara aku, dipakainya di sisi yang berbeda aja untuk bahan mentah. Mungkin di sini aku pakai untuk daging-dagingan dan bawang, sebelah sini untuk buah dan sayur. Food grinding set aku pakai dari Baby Chef. Di sini lengkap ya. Nah, ini ada mangkuknya sama tongkat penghalus buat smasher, ada buat nguleknya, terus ada parutan untuk kentang, ada parutan untuk sayur biasa, terus ada perasan jeruk, dan ada saringannya pasti. Ini udah lengkap. Merek lain juga banyak sih yang kayak gini. Terus yang kayak gini untuk ukur berapa mili, kayak kaldu. Kalian perlu juga timbangan digital. Aku pakai timbangan digital yang udah ada di rumah. Selanjutnya peralatan makan. Yang pertama, mangkok. Aku pilih yang bahannya silikon. Ada suctionnya biar bisa pakai sampai gede kalau dia mau makan sendiri. Ini bisa nempel di kursinya dia. Terus ini juga bisa dipanasin di microwave. Lalu bib atau slabber, aku pakai yang silikon juga karena gampang kalau dicuci, bisa langsung kering, bisa dipakai lagi untuk makan siangnya, dan yang ada kantongnya supaya makanannya nggak belaratan, nggak tumpah-tumpah mana-mana. Untuk sendok makan, selain yang seset sama mangkoknya tadi, aku juga pakai punyanya Baby Chef yang ukurannya lebih kecil. Bentuknya itu depannya itu bisa kelihatan indikator panas atau dingin, jadi warnanya berubah gitu. Fotonya ada di sini. Lalu ada bottle spoon dari Baby Chef. Ini aku pikir kalau pergi-pergi aku bisa masukin makanannya dia, tapi ini khusus kalau teksturnya masih cair sih ya. Atau snacknya dia di sini, jadi nggak ribet, tinggal pencet, tinggal suap aja. Lalu training cup soft spout, ini empeng di sini itu yang lembut. Ini kalau awal-awal banget mulai MPASI mungkin masih pakai sendok dulu untuk air putihnya. Selanjutnya kalau misalkan dia udah aman, bisa pakai ini. Aku ada juga folded booster chair dari Sugar Baby seperti ini. Kalau kalian mau pakai high chair juga boleh. Itu untuk melatih bayi supaya lebih disiplin. Kitanya juga mempermudah dalam menyuapi dia. Selanjutnya bahan makanan. Yang pertama aku siapin itu beras organik. Kalian bisa pakai beras apapun sebenarnya yang kualitasnya bagus untuk bayi. Lalu extra virgin olive oil, aku pakai Casa di Oliva. Bisa pakai merek apa aja sih. Ini untuk menumis makanan atau sebagai lemak tambahan, ditaruh langsung di makanannya juga bisa. Lalu unsalted butter dan keju baby, aku pakai kejunya Velcube. Unsalted butternya aku pakai Anchor. Terus aku buat juga kaldu MPASI homemade dari ayam kampung. Lalu aku stok juga kaldu powder gini. Ini merek Aidan. Khawatir suatu saat aku males bikin kaldu homemade, jadi bisa pakai ini. Kalian juga bisa stok bubur fortifikasi, bubur instan. Jaga-jaga kalau misalkan anaknya nggak mau makan makanan MPASI yang kalian buat saat itu, kalian bisa ganti pakai si fortifikasi itu untuk cadangan aja. Lalu perintilan lainnya yang aku anggap penting banget itu rak piring yang ada tutupnya, dan bawahnya itu ada tempat penyaring buat nadahin airnya. Itu penting banget buat nyimpan alat-alat makan dia supaya tetap bersih dan steril. Lalu food container untuk nyimpen
makanan MPASI dia dan kaldu mungkin di kulkas yang bisa tahan di freezer dan juga di microwave. Aku pakai merek Baby Safe. Plastik ziplock untuk nyimpan kaldu homemade, bisa juga untuk nyimpan bahan-bahan makanan kayak sayur yang udah diblansir. Kontainer lagi yang agak besar dari Tupperware untuk nyimpan kaldu-kaldu yang udah aku simpan di ziplock ini. Nanti aku simpan di dalam kontainernya lagi sebelum ditaruh di kulkas. Geopack aku pakai dari Gebek untuk ditaruh di tas yang yang untuk tas makanannya dia itu, supaya tahan angetnya kalau misalkan kita mau pergi. Oke, itu tadi perlengkapan MPASI versi aku. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian. So buat yang suka sama videonya, tunggu like-nya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum.